Nah, ini sudah. Regresinya ini, itu Anda merasa bersalah enggak? Nah, untuk tahu salah enggaknya pakai apa? Di statistik apa kalau Anda pakai regresi salahnya? Ayo asumsi regresi, PRW dapat pengantar regresi. Kuliah pengantar regresi ada masih enggak? Kalau Anda pakai regresi, asumsinya apa? Nah ini, nah halaman nanti mulai ya diingat kembali ya. Ada statistik untuk aktuaria? Aktuaria. Jadi kalau aktuarisnya berbasis data, nanti akan lebih aman daripada yang tanpa data membuat susah. Paling mudah membuat keputusan tanpa data. Sekarang saya bisa putuskan apa aja, cepat kan tanpa data. Tapi sudah pakai data pun, kalau kita analisisnya nggak tepat, tapi ada kan lingkungan itu kan analisis regresinya salah berarti. Nah, kira-kira ada salah enggak? Hanya lihat kayak gini untuk memutuskan ada pilih BCA katanya. Salahnya gimana? Betul. Ada beberapa predikornya kok perlu multipolaritas? Ya oke, maka untuk kenapa kemarin saya tugaskan minta Anda gunakan dasar untuk memilihnya, boleh dimulai dari ChatGPT sebagai syarat tadinya nanti bukan BCA. Tapi setelah itu, kalau memang mau menjahit ya silakan aja. Apa dasarnya untuk kamu merekomendasikan BCA? Oh dia buat sebentar lagi kan, kejar lagi. Mana analisis statistiknya? Dasar data berapa tahun, berapa hari, berapa ini? Kok bisa-bisa nyalani? Karena dia ngaku ternyata dengan berasal dari ya media aja itu. Kalau saya komentar media jangan kita saja dulu satu pakai analisis sekian. Tadi ya tadi ada salah. Kalau sudah pakai uang salah enggak? Kalau salah, yo, kalau uangnya juga masalah. Maka saya beruntung semester ini ngajarnya pengusaha uang semua. Yang satu, resiko juga resiko keuangan. Yang ini investasi ya urusan uang lagi. Yang nanti yang memulai paling juga urusan uang lagi. Ya sudah yang satu ya harus data uang juga urusan uang lagi. Itu yang satunya komputasi. Jadi akhirnya saya itu berat saya. Maka akibatnya saya beruntung tahun ini sudah bisa dapat melebihi seandainya saya bisa deposito jauh. Tapi kalau saya di dunia masih kan deposito berat. Tapi dapatnya berapa sekarang deposito? Nah, seperti lah. Bunga deposito tertinggi itu berapa? Nah, ada dicapai enggak dari uang yang itu? Dan menteri keuangan bisa dikali gimana? Ya, yang memberatkan. Makanya itu lakukan uangnya yang diberi 200 tes keluarkan supaya kan ada pertumbuhan berapa? Pak Presiden kita ada pertumbuhannya berapa tahun ini? Berapa deposito? Apakah nanti uangnya di deposito minggu depan diambil dapat bunganya? Enggak, itu diberikan tahap minggu depan mungkin masih bisa untung, nggak bisa rugi. Tapi butuh effort. Berapa bukan deposito? Sudah dapat?
Nah, inilah kenapa kita butuh media investasi, karena seandainya deposito adalah dikatakan tidak ada risiko. Karena apa? Kalau banknya bangkrut, uangnya ditanggung oleh LPS. Ada yang menjamin. Kalau zaman dulu nggak ada, masih ada risiko. Sekarang program penanganan uang ditutup, tinggal minta LPS. Artinya, ya oke. Dua itu nanti saya akan untuk hari ini masih saya tambahkan slide investasi. Saya kira kan semua sudah bisa akses ini kan ini. Ini kebetulan juga saya lihat ada ini. Tadi malam saya lagi buat slide-nya juga ada yang lagi ikut di sini. Siapa ini? Saya nah, ingat di sini ada di buku ini ada 3 apa? Adalah security analisisnya. Jadi mungkin dibuka dengan bagaimana analisis security. Kayak tadi yang apa? Monitoring analisis terkait sekuritas ya. Terus barulah waktu kerjakan di part 1 ini mungkin belum pakai statistiknya secara maksimal. Akhirnya yang kemarin saya mulai buka di sini di part 2 itu ada sampai berapa bab ini? Ada 4 bab yang hari ini nanti akan saya lihat terus. Nah, sekarang statistik di sini mungkin yang sederhana semua, kalau Anda bisa dapat yang lebih mewah itu. Contohnya tadi yang dilakukan Anda sempat nyebut apa? Coba yang termasuk mewah gitu ya, mungkin di kuliahnya Anda nggak dapat atau dapat kuliah apa? Ada dan bisa lihat gitu. Nggak tahu sadar enggak. Ini gara-gara ChatGPT ya nyaranin. Karena kita nggak sadar gitu. ChatGPT ngasih saran. Coba Anda lihat, yang Anda katakan itu Anda mungkin nggak tahu ketemunya di kuliah apa, atau malah belum pernah ketemu di kuliah. Kalau ChatGPT ngasih itu, coba Anda sempat bisa sebutkan. Nah, kalau itu kayaknya perlu dikumulatifnya juga ada peluang kumulatif, apalagi coba sebut yang kata-kata statistik. Kalau visualisasi sudah diajarkan juga bagaimana gambar grafik, apalagi distribusi juga. Saya lihat tadi ada yang menggunakannya tadi yang dapat order, volatilitas sudah ada. Yang itu kenapa sangat dibiasakan volatilitas itu kerjaan yang biasa. Kaitannya dengan itu yang dapat order. Sekali lagi, tadi saya bahas dia.
BC, ada tadi kolom tadi ada satu kolom yang atasnya ada yang lihat tadi nggak jelas dari belakang. Nah artinya pertanyaan presentasi hanya ini karena memang kemarin perubahannya dari belakang, selainnya kan jelas. Tapi mahasiswa menganggapnya kuliah adalah bioskop, nonton film kan. Yang mahal yang mana? Di belakang. Kalau yang depan ya tidak ada. Ini pernah busuk gimana itu? Oh, sampai lagu sini ya. Ada yang lihat dari belakang tadi? Selainnya apa? Iya, selainnya tadi. Nah, karena kalau semua nonton Google Meet ya, otomatis ada wifi-nya nggak kuat. Padahal saya sebenarnya dengan Google Meet supaya dari belakang itu bisa jelas ya selainnya. Sayangnya wifi-nya support untuk kuliah seperti itu ya. Belum ketemu. Coba saya screen lagi, pas yang tabelnya panjang. Coba saya screen lagi, nanti nggak apa-apa. Saya akan, karena saya harapkan Anda kuliah itu dalam keadaan kesadaran penuh. Jadi jangan sampai nanti Anda yang Cembasio tadi ini yang kebetulan nggak saya kata tugasnya apa yang coba masih ingat nggak? Apa tugas untuk minggu depan yang tadi sudah satu sudah saya berikan ke Anda. Saya rekomendasi dia rekomendasi dari statistik. Oke, sama nggak? Saya ingin yang berapa? Apa? Sahamnya dicarinya pakai apa? Statistik. Tapi untuk ide awalnya minta bantuan siapa? Intinya adalah AI terserah mau pakai prediksi mau pakai apa. Tapi dia masih rekomendasinya apa? Akan jarak pakai apa statistiknya? Berdasarkan data kapan rekomendasi hari ini? BCA ya, tadi ya. Semua BCA katanya rekomendasi. Tapi setelah dikejar, dari mana punya rekomendasi? Benar. Coba yang tabel panjang tadi berbagai saya screen bisa penasaran. Karena pada saat Anda dapat ini, kalau Anda nggak paham, tinggal kata itu diminta jelaskan ini apa juga caranya. Jadi zaman sekarang enak sekali. Berarti kalau Anda diajari temannya dikejar, malah marah. Oh, kalau memang saya sudah saya bantu. Untung nggak seperti kayaknya enggak. Nah ini yang tabel panjang ini, tabel zoom. Di zoom lagi bisa kelihatan. Nah ini, bacakan per kolom itu. Kolom pertama tulisannya apa? Kolom pertama enggak, saya cuma bacakan biar yang paling belakang bisa lihat. Coba yang paling belakang, kolom pertama itu namanya apa? Yang paling atasnya, ticker. Ticker sama dengan tikar ya. Tahu tikar? Ini ticker. Yang kedua apa? Beta. Tahu artinya beta di sini? Oke, Sal.
Nah, nanti tambahin ya di rasio sering dengar kata sharpnya itu. Skew. Oh? Skew apa? Skew di sini? Kemencengan. Jadi kalau skew-nya berapa dia tidak menceng? Dia simetris itu skew-nya berapa dia skew-nya? 0. Jadi kalau lihat di sini nggak ada yang 0 kan itu, tapi positif semua. Berarti skew-nya kemana skew-nya? Ke arah sering diindikan kalau digambarkan kalau positif arah kanan atau kiri. Maka kalau perlu Anda nanti bikin plotnya untuk meyakinkan ini saham-saham yang di sini itu nggak ada yang simetris. Terus kurtosisnya, kalau yang distribusi normal kurtosisnya berapa? Distribusi normal kurtosisnya berapa? 3. Kalau makin besar, makin runcing apa makin gemuk? Normal kan dianggap yang ideal. Terus VAR 95. Oke, ini yang value at risk ya. Trend. Kalau trennya positif artinya apa ini? Lagi naik gitu ya. Kalau Anda ingin beli kok yang lagi turun, ya nggak apa-apa kalau buang uang. Ya. Ini trennya positif semua. Terus ini fall. Kayak volatilitasnya kok ada yang negatif. Volatilitas bisa negatif? Volatilitas itu standar deviasi. Standar deviasi itu akar variansi. Berarti variansi positif, akarnya ya positif. Loh kok ada negatif? Nah, makanya nanti perlu kalau vol ini benar volatilitas, ceklah. Gitu. Terus geser sebelahnya. God vol. Kenapa kita perlu God? Nah, inilah saya katakan tadi sudah lautan bahkan baru memutuskan dari kata kebiasaan juga apa? Kalau saya kuliah misalnya untuk bisa sampai kemudian saya sudah belajar sampai materi kuliah akhir, ya boleh aja. Lalu zaman dulu kalau saya masih ingat ada buku yang muridnya gara-garanya apa? Saya ingat dari rumah atau nantinya kan gini, dia kan ini kasih apa? Kerjakan soal nomor ini. Lupa ada satu kata yang sudah kerjakan. Terus apa dibalik apa? Tapi kamu yang jangan kata oh, belum diajarkan sudah bisa mengerjakan. Saya masih melihat seperti itu. Tapi zaman dulu kala kan, karena yang percaya kan, kalau zaman sekarang kita bisa belajar tanpa dosen. Kita kan bisa kesempatan bilang kan bukan akhir, ya kan? Nanti ada perguruan tinggi, semua gunakan jadi sudah nggak ada lagi biasanya dikerjakan untuk pendidikan. Makanya itulah ke depan nanti seperti apa dunia mungkin banyak kan. Gas ini, tapi Anda tahu gas itu apa? Oke, gas dengan gas bedanya apa? Yang satu G, A saja sama gas. Apa?
Ada as kan, ada pernah dengar ada as, ada as. Yang dapat Nobel itu yang penemu as. Apa bedanya? Ya oke, ya apa tapi ini gara-gara ChatGPT yang dulu kayak gitu ya. Iya ya, lupa ini semua. Bukan ada yang minta gas gitu ada. Nah itu artinya makanya yang menunjukkan kapan kita perlu gas. Kapan? Perusahaan butuhkan itu. Karena asumsi selama ini kalau kita kerjakan gunakan butuh waktu variasinya adalah konstan. Apakah saham Malaysia konstan? Enggak, itu yang dari waktu ke waktu. Itulah kenapa si penemu itu harus dihargai Nobel. Padahal Nobel termasuk barang kita kalau untuk bidang non fisika ini yang sering dapatkan. Ya oke, karena Anda masuk ke tadi kenapa saya ingin tanyakan itu, tapi harus tunjukin tabelnya dulu baru coba disebut satu-satu ya. Ya oke, makasih. Sekarang saya akan kembali yang share screen lagi. Silakan Anda stop share. Jadi di yang part 2 ini ada statistiknya, ada 4 bab. Lalu nanti Anda cek lagi dan Anda boleh juga nambah ya. Terus yang part 3 ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab. Yang saya ini kan mulai minggu depan adalah inilah mulai kita mengaplikasikan tadi yang teori di depannya untuk konteks kita membuat portofolio. Tadi nanti kita cuma bicara saham, juga bicara bond juga sih. Dan juga kemarin kalau yang di kuliah manajemen risiko sudah sampai opsi, ini juga kita akan nanti ketemu opsi. Nah nanti akhirnya ke stokastik model. Ini salah satunya tadi yang diberikan, kita akan masuk di area itu. Mungkin di sini nanti bisa tambahkan ada as dan gas. Nah untuk yang hari ini saya akan sedikit kembali mengingatkan yang di statistik ini. Bentar ini oke. Jadi tentang bagaimana data secara statistik saja. Terus Anda perhatikan apa? Return-nya. Di modelin, terus sampai setelah dapat modelnya, kita estimasi parameternya, lakukan uji hipotesis, dan bagaimana kita ingin memotret pergerakan return-nya. Jadi karena sahamnya harganya bergerak, berubah-ubah, maka return-nya juga berubah dari waktu ke waktu. Nah ini kemarin kan sudah, tapi kayaknya tadi Anda sempat melihatkan gambar ini ya, histogram kalau salah tadi ya, ini kan lihat plotnya. Nah itu kadang untuk dalam rangka mengecek kalau dia simetris, maka gambarnya kelihatan dia simetris. Nah ini kadang dengan bantuan histogram kita akan bisa melihat oh dia simetris enggak, tapi tadi skewness-nya kalau nggak salah tadi positif ya. Jadi kalau positif berarti dia menceng ke arah mana? Apa cenderung ke arah yang tinggi, berarti kan harga lagi naik. Tapi kalau ke arah yang rendah, yang negatif berarti cenderung lagi turun. Nah inilah saya harapkan Anda menikmati statistiknya supaya apa? Ini yang kesalahan representasi data yang untuk mau divisualkan seperti apa. Nah akhirnya Anda tadi menggunakan apa? Rata-rata ya.
Tadi kayaknya belum ada yang gunakan median ya, modus. Walaupun dulu diberikan kan, di sini juga diberikan lagi ada min, median, modus. Kapan ketiga-tiganya sama? Masih ingat gak? Min, median, modus nilainya sama. Nah, kalau sekarang itu, kalau dosen tanyakan itu, ada karena apa? Langsung searching saja. Apa jawabannya? Min, median, modus harganya sama. Boleh diingat-ingat waktu kuliah nggak apa-apa. Kalau sudah lupa, cek lagi supaya Anda ingat lagi. Tapi dibantu oleh rezeki untuk mengingatkan. Atau yang udah HP, minta aja. Kira-kira bisa nggak kalau tanya kayak gitu? Apa jawabannya, Mas? Min, median, modus sama. Kalau distribusinya itu simetris. Jadi kalau dia simetris, kita ambil kata sempurna. Karena ada mungkin modusnya masih beda sedikit. Jadi kalau min modus median, maka dia simetris. Maka sebenarnya nol. Oke, tapi tadi nggak ingat ya deh kalau dia pernah ke ya karena memori kita kan terbatas. Tapi sekarang yang harus diingat banyak ibadah di sini besar-besarkan kan. Akhirnya yang itu dilupakan. Nah kalau saya uji skripsi sering jawabannya lupa. Ini kan pernah di kuliah lupa. Saya juga sama dari lupa. Makanya terbentuklah data GPT jadi agak cepat. Rata-rata tertimbang, rata-rata geometri. Dapat nggak di kuliah apa? Untuk apa kita harus menggunakan rata tertimbang? Ukuran penyebaran ada range, ada kuartil, ada varian, ada standar deviasi, ada koefisien variasi. Di sini yang sering dipakai tadi apa? Untuk volatilitas adalah standar deviasi. Berarti masih ada peralatan lain yang nggak dipakai. Jadi orang-orang bayangin investasi melihat satu aja volatilitasnya ada di pertimbangan lebih baik karena volatilitasnya standar deviasinya lebih kecil dari BCA. Jadi pergerakannya tidak yang angka. Nah sekarang yang sering kalau digunakan saya minta dikejar juga, kenapa angka mengalami pergerakannya lebih tinggi daripada si BCA? Kira-kira karena apa? Walaupun ada di secara statistik, kalau BCA barang dagangannya apa? Uang aja ya, urusan tidak sama. Tapi kalau Antam tahu tuh perusahaan apa? Sering disebut moral ya. Wah, harga emas Antam. Sekarang menembus ke angka yang tertinggi lagi. Terus seperti apakah sahamnya itu terdorong? Nggak tahunya saya jual sahamnya Antam untuk beli emasnya Antam. Kalau Antam dapat keuntungannya karena produksinya ya. Tapi kalau sudah di pasar barangnya, yang itu siapa? Yang menjual emasnya nggak ada sih. Sama yang pada punya emas. Oke, tapi ini namanya faktor X. Tapi kalau bisa sebagai kalau ada definisi, kalau saya bisa oke, ada faktor X-nya. Nah nanti silakan ada kalau tambahin itu memang mungkin sensitivity yang baru, tapi teorinya mungkin ada belum dapat nggak apa-apa. Tapi nanti untuk skripsi boleh, nanti. Oke, ini untuk yang di bab 9, tapi sudah mulai nyebut ada kayaknya peluang-peluang ya tadi ya. Iya ya, kalau di saya ada peluang tadi 1% berapa, peluang ini 1% berapa. Kalau ada sudah dikasih peluang belum tadi?
Kayak tadi yang di itu tadi, pada sekali statistiknya. Lalu juga sudah dipakai. Peluang yang paling sering dipakai di konteks investasi apa? Adalah peluang harga naik maka peluang harga peluang portofolio saya akan positif peluang akan saya negatif dibandingkan di positif artinya dan tumbuhan peluang ini sudah dipakai. Terus distribusi peluang atau probabilitas itu sudah dipakai belum? Anda tadi pakai distribusi apa? Sudah pakai distribusi tadi? Ada? Belum, masih deskriptif. Kalau yang tadi itu distribusinya apa? Yang dilibatkan di jadi sebenarnya sudah menggunakan ekspektasi sudah tapi belum pakai probability-nya. Ada yang penting dari ekspektasi. Karena ekspektasi harusnya apa? Definisinya ekspektasi X adalah apa? Integral X kali X J. Itu menunjukkan kalau diskrit sum dari kita tidak pakai seperti itu. Bisa tadi so dalam menganggap masing-masing pola sudah ada ekspektasi. Distribusi apa yang Anda pakai? Dan distribusi apa? Tidak ada tindakan dan katanya tadi peluang. Kalau itu peluang, berarti harusnya sudah bisa digunakan distribusinya apa. Ya kan nanti dicek ya di bagian transformasi linier. Nah, regresi itu salah satunya, jadi ada X, jadi dia di apa melakukan ada distribusi binomial. Siapa tadi yang dikatakan distribusi binomial? Saya tadi ada peluang 1 sekian persen, peluang min 1 sekian persen. Ada tadi ada itu disebut. Kalau hanya dua macam, jadinya binomial. Walaupun binomial biasanya 0,1. Oh, ini tapi kalau ini diganti jadi ini 1 sama 1 gitu enggak apa. Yang penting peluang satunya berapa, peluang satunya berapa. Terus yang berikutnya distribusi normal. Tadi sudah pakai belum? Distribusi log normal. Nah, nanti pakainya kapan? Perbandingan itu sudah dikasih bekal di bab 9. Terus aproximasi normal. Itu kalau nggak normal tapi sampel besar, kadang kita bisa menggunakan pendekatan normal. Estimasi parameter. Tadi ada dapat volatilitas BCA berapa tadi? 0, berapa? Antam 0, berapa? Anda hitungnya dari mana ketemunya angka-angka itu? Dari data berapa tahun? Atau data seminggu? Seminggu aja. Itu namanya sudah menggunakan sampel. Anda mengestimate volatilitas BCA dengan sampel hanya 5 kali. Beda dengan yang estimate volatilitas BCA dengan 1 bulan. Maka beda dengan 1 tahun. Kalau sampai itu semua sama, berarti BCA itu volatilitasnya nggak pernah berubah mungkin waktu mungkin nggak perlu pakai abstrak saya tadi. Karena kadang ada yang lihat di minggu depan, kalau satu kasih minggu depan harus dua, tapi kan ada harus mikirkan seminggu ke depan gimana? Sama enggak? Karena saya paksa jual, tapi harus ini apa? Ada untung nggak? Harusnya kalau nggak dipaksa, ya ini dijual kan kalau jadi ditahan dulu, dijual dulu kalau. Makanya kan ada skenario saat kita dijual di. Jadi tadi ada yang kalau kan dari dasar dijualnya
1 bulan ke depan. Bagaimana kalau penjualannya tahun depan? Ya lebih tenang kan? Karena kemungkinan apa walaupun ada pergerakan turun nanti ada kemungkinan dia naik masih besar dibandingkan sama yang pendek. Nah, estimasi itu sudah Anda lakukan tadi. Ada yang bikin kepercayaan tadi volatilitasnya antara sekian sampai sekian, kayaknya nggak ada ya, masih titik semua. Terus tadi karena Anda katakan lebih baik volatilitasnya ya lebih kecil atau apa ya yang Anda lebih besar. Kalau kita tadi uji apa itu? Uji hipotesis apa? Anda pernah nggak menguji hipotesis sigma 1 kuadrat kurang dari sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, satunya sigma 1 kuadrat lebih dari sigma 2 kuadrat. Pernah nggak diajari ini? Di kuliah statistik? Berarti kan Anda membuat statement antam kualitasnya lebih tinggi daripada BCA. Maka berarti adalah ini mewakili adalah si antam, ini BCA. Anda hanya lihat secara titik, ya jelas beda, kan? Iya kan? 0, berapa dengan kan ada beda. Tapi apakah kalau kita gunakan, kalau hipotesis berarti apa? Kita akan gunakan kriteria kesalahan tipe satunya. Dengan alfa 5%, apakah masih bisa disimpulkan bahwa H0 ditolak? Berarti apa? Angka lebih besar daripada BCA. Tadi setelah itu belum diuji, tapi untuk syarat uji pakai ini apa? Kita salah, bukan normal. Kalau enggak, ya ganti ya. Kalau enggak kita dikasih bisa. Oh ya susah ya kerja dengan data. Ya kalau zaman dulu kalau bukan kalkulator lebih susah lagi. Pakai kalkulator susah lagi. Sekarang di era sekarang nggak ada kita takut dengan data. Karena kalau kita punya data berapa aja, kita korek supaya melangkah cepat sekali. Kalau belum ada korek, ya kita korek. Datanya banyak, disuruh hitungnya cepat. Maka nanti saya mencoba Anda mungkin ambil data mulai dari Yahoo, diolah butuh berapa menit, kalau mulai siap-siap kita si koreknya itu bagaimana baca data dari Yahoo. Nah, sudah semua sudah bisa bikin reasonnya, hitungkan ukuran statistiknya, lakukanlah uji ini. Zaman data ChatGPT mungkin kita akan diminta kayak gitu seminggu nggak selesai. Oke, nanti ya perhatikan di terus bikin kurva, mungkin nanti juga bisa dimintakan. Ini untuk ujinya tadi ya, gunakan p-value-nya. P-value-nya makin kecil berarti cenderung menolak H0. Tapi kalau p-value-nya besar menerima apa? Menerima H0. Nah, selanjutnya adalah kita mengukur dan mengetes tentang pemodalan return. Salah satunya kita ingin lihat korelasi selinier atau korelasi, mungkin kita harus sampai melihat seperti itu. Nah, nanti kalau untuk melihat ada dua saham, apakah dia berkorelasi? Ada hubungan enggak? Kok BCA naik, Antam turun? BCA turun, Antam naik. Gatonya uang dari di BCA diambil semua orang pada ngambil uang di BCA, terjadi rush dari BCA pada khawatir yang punya sahamnya dijualin semua untuk beli Antam. Saya jual Antam untuk beli BCA, jadi akhirnya dia selalu berlawanan arah. Nah, itu nanti lihat di sisi ada korelasi enggak. Nah, apa sih yang menyebabkan harga saham BCA naik? Apa yang menyebabkan harga BCA turun? Nah, inilah kadang Anda sudah mulai masuk melihat adanya apa? Faktor X itu dibagi. Oh, X-nya ini
adalah harga emas. Anda boleh nanti cek. Signifikan enggak? Itu ada kuliah apa PR ya? Mata regresi. Anda kan belajar regresi linear enggak? Belajar juga regresi ganda atau multiple regression. Oke, ini untuk yang walaupun nanti ini akan saya untuk yang minggu depan adalah di yang mulai aplikasinya dari semua yang sudah kita pelajari. Nah, inilah mulai yang saya kira kemarin mungkin sudah dapat modern portfolio theory and non-classical asset pricing. Construction market index. Jadi Anda mungkin ada indeks pasar. Itu hitungnya dari terus ingin mengukur performa portofolio. Ini kemarin kan belum, yang penting sudah bisa bikin portofolio, tapi bagaimana kalau kita ingin menekan performa dari portofolionya? Nah, apakah kita cukup dengan saham yang resikonya tinggi? Mungkin perlu dengan obligasi yang resikonya lebih rendah, tapi returnnya juga rendah dibanding saham, tapi lebih aman. Misalnya nanti ini yang di terus juga option pricing sama investment strategi. Ini sebenarnya nanti mulai sedikit overlap dengan yang kuliah manajemen risiko. Nah, kebetulan yang ini kan saya lihat ada yang ikut siapa yang ikut Menris? Kan nggak semua kan, karena Menris sebenarnya mata kuliahnya yang prodi statistik. Kalau ini kan mata kuliahnya prodi aktuaria, mungkin itu ada sudah di sana kemarin sudah saya kenalkan option pricing. Nah, inilah nanti akhirnya kita ke stochastic investment model. Nah, ini untuk yang minggu depan, tapi yang minggu ini saya hanya untuk mengingatkan kembali yang menutup sekalian yang statistiknya, itu di bab 11-nya ya. Bab 11. Enggak mau. Bab 11 sudah saya. Oh, masih belum. Nah, ini babnya cukup banyak sampai ini mungkin nanti perbagian. Jadi karena return itu akan berubah, akan bergerak. Nah, dia pergerakannya adalah bersama-sama dengan siapa, misalnya kalau ada dua saham. Nah, di sini bagaimana kita memahami pergerakan itu? Karena apa? Akan berdampak dikatakan sebagai bisa terhadap tadi apapun ada tadi saya kita identifikasi. Tadi kan untuk yang minggu depan, tadi kemarin hanya 2. Minggu depan coba Anda mulai nambah jadi 3. Tadi 1 sudah dapat rekomendasinya ChatGPT ya, tapi tolong dicek kenapa BCA kok direkomendasikan oleh ChatGPT. Ngapain kok itu disuruh dibeli? Nah, ini aspek risk manajemennya itu yang disebutnya di kuliah risk management, tapi di konteks investasi ya kita otomatis melihat dari resiko suatu investasi ya. Terus ke aset pricing model. Jadi model untuk harga aset itu mesti karena kita harus memikirkan pergerakan
returnnya, karena dalam konteks kita memikirkan di aset investasi adalah mikirnya returnnya. Jangan sampai kita berurusan dengan yang return. Nah, di sini yang alat paling standar adalah kita ngeliatin ada korelasi, ada kovariansi. Kalau tadi kan kita hanya sibuk dengan mean, modus, median, terus variansi, standar deviasi. Nah, nanti kita mulai melihat, tadi belum lihat aspek, walaupun saya lihat tadi di tempatnya Fata sudah melibatkan kovariansi kelihatannya ya, di yang Pak tadi. Saya belum, sudah mulai melihat bahwa antar sahamnya Antam dan BCA kayaknya ada hubungan. Nah, untuk yang tugas minggu ini untuk ke depan, tolong dicek. Tadi kan ada baru saya pilihkan BCA kan. Nanti coba tambahannya apa lagi yang dari ChatGPT. Boleh minta saran di sana, tapi Anda kejarlah alasannya. Dan setelah dia nunjukkan, oh itu saya untuk rekomendasinya berdasar analisisnya statistiknya ini, Anda uji cobakan. Caranya langsung minta mana kolabnya. Anda praktekkan langsung itu dengan data real itu. Benar nggak menghasilkan portofolio yang bagus? Ataukah di sini akan gunakan nanti regresi untuk mengaitkan apa prediktor yang mempengaruhi tadi biasanya di sini nanti returnnya ya, walaupun return dimulai dari harga. Ini korelasi, ada yang perfect itu sampai 1 atau min 1 adalah, maka tadi kok ada 1 sama min 1, tapi kok kelihatannya tadi apa ya, return atau apa ya, sebetulnya mungkin bisa juga adalah kalau di sini nanti korelasi ya. Korelasi 1 artinya korelasi sempurna ya. 0 tidak ada korelasi. Nah, yang pertama adalah kita mengukur korelasi tapi linier. Padahal nggak selalu hubungan itu adalah linier ya. Nah, nanti perhatikan, benar nggak antara saham BCA dan apa nanti yang Anda pilih, itu ada hubungan linier apa enggak. Nah, inilah rumus yang pertama, korelasi Pearson. Dia adalah sering dipakai untuk mengukur ini ya, linier. Dan dipakai, dan dia sering terdapat outlier. Berarti kalau ada saham yang kategori apa tadi yang sering disebut sebagai gorengan itu biasanya tiba-tiba ada yang terus melejit. Tapi dia bisa tiba-tiba juga di bawah jauh. Maka dia tidak ada outlier. Nah, itu karena ada. Nah, nanti untuk kalau dikorelasi pakai ini agak bisa kena dampak karena keberadaan outliernya. Nah, ini kovariansi populasi, korelasi populasi, tapi nanti kita pakai apa? Karena kita gunakan data adalah korelasi sampel. Dan ada korelasi lagi yang punyanya Spearman adalah berdasar ranknya. Ini saya kira juga di kuliah Anda sudah dapat. Ini jadi data itu dibikin rankingnya, baru dikorelasikan. Jadi bukan dengan data aslinya, tapi sudah data tadi di ranking dulu itu dibikin orderingnya. Nah, dia adalah tidak sensitif, ya lebih kurang sensitif lah dibanding kalau yang tadi yang Pearson itu. Jadi kalau ada outlier maka aman pakai Spearman. Ditambah kalau dia memang nggak linier, mungkin pakai Spearman jauh lebih baik untuk mengukur hubungannya. Nah, inilah antara Pearson dengan Spearman. Dia adalah nanti ini berupa ranking, ini linear, dia nggak harus ada linearnya. Yang penting di sini monoton itu sensitivitasnya dia tinggi terhadap outlier. Kalau Spearman low atau sebagai robust terhadap outlier. Maka Anda perhatikan nanti di saham yang Anda punya ada nggak outliernya di harganya.
Nah, ini tentang non-linear association tadi ya, nggak harus dalam koordinat juga radar outlier. Nanti diinikan dalam satu bab sendiri itu. Nah, tadi untuk uji korelasi, Anda perhatikan di sini gunakan apa? T, berarti di situ minta asumsi adalah ada normalnya. Makanya nanti kalau yang enggak, makanya mungkin di sini harus dipikirkan hal satu yang lain. Bahwa dia ada hubungan apa enggak. Ini untuk yang Spearman, gunakan approximate test. Jadi ke exact test ini kan. Nah, terus gunakan simple regression. Ini di simple regression Anda perhatikan minta asumsinya apa aja, nanti tolong dicek, kadang nggak terpenuhi semua. Ini untuk estimasinya pakai least square. Ini untuk prediksi interval. Terus hitung R square. Itu yang mengukur seberapa kemampuan X menjelaskan tentang fenomena Y-nya. Jadi kalau Anda tadi Y ingin harganya atau return-nya, X-nya apa terpengaruh tadi, misalnya apakah harga sahamnya Antam atau return-nya Antam terpengaruh oleh return-nya emasnya, karena emas juga setiap hari bergerak harganya. Nah, R square itu adalah kemampuan dia menjelaskan, jadi dia nilainya adalah positif tapi maksimal 1. Kayak tadi kalau saya siapa tadi yang volatilitas kok negatif ya? Oh, yang ini ya tadi Anda ya ada yang volatilitas negatif ya. Nanti dicek itu. Harusnya positif ini juga harus positif. Nah, kalau tiba-tiba si ChatGPT ngasih kok ngelanggar ini, kejar aja. Kamu pakai apa itu? Lihat di codingnya, kemungkinan ada salah di coding ya. Jadi kok hasilnya volatilitas kok negatif. Harusnya dia adalah positif. Terus hanya ke multiple regression. Ini yang akan dipakai untuk konteks di CAPM. Nah, ini salah satu jenis juga ada sebab yang bahwa korelasi tidak selalu ada hubungan sebab akibat ya. Ini ada juga dicontohkan di buku ini, gambarnya kayaknya ada kaitan tapi tidak ada hubungan. Seperti mungkin ada menghubungkan apa? Kalau harga saham dengan curah hujan kira-kira ada hubungan enggak? Curah hujan tinggi maka harga sahamnya ikut tinggi. Curah hujan di Jogja dengan curah hujan di Jakarta. Oh iya kemarin kalau saham, oh ini kuliah yang saham BCA misalkan hari ini di detik ini sama enggak? Apa ada perbedaan? Pasarnya di mana sih? Satu pasar aja apa ada banyak pasar? Saham BCA dijual di Singapura enggak? Di New York Stock Exchange di Amerika sana dijual enggak? Kalau sahamnya Apple di Amerika ada, di Indonesia dijual enggak? Kalau ingin beli harus pakai yang Yahoo, tapi beli hanya itu pasar, tapi harganya adalah satu aja ya. Tidak seperti harga beras ya. Di Jogja per kilonya beda dengan di tempat lain. Oke, untuk detailnya per bab Anda bisa di sini dan juga di situ ada codingnya. Sekarang saya minta Anda di waktu yang harusnya tadi semua kerjakan saham BCA, kerjakan statistiknya. Apa aja berarti kalau statistiknya? Ya cari returnnya dulu, rata-rata returnnya, terus standar deviasinya,
Terus lakukan kalau tadi ingin melihat kira-kira tadi kan salinan ini satu saham lagi, terserah mau dari jauh lagi, sorry, dari ChatGPT, nanti carilah korelasinya, terus diuji juga dia ada enggak, terus diuji juga returnnya normal apa enggak. Coba semua masalah statistik dikerjakan. Apakah berat? Mungkin sedikit bisa minta melakukannya. Tapi silakan ada pertanyaan mau berapa kali. Nah, ini yang jelas. Nanti ini belum closing, yang ada di Jawa adalah yang closingnya kan. Kalau yang sekarang ada tentunya data yang high frequency, yang hari tidak berjalan. Ini kalau BCA pada hari ini situasinya seperti apa? Oh, mana Yahoo saya ini? Ini saham apa ini yang saya? Oh, kok ini kok nggak mau? Oh, ini BBNI. Jadi silakan Anda pilih salah satu apa saham, terus coba Anda kalau bisa dua ya supaya bisa sampai ke korelasi. Walaupun tugasnya untuk minggu depan saya minta tambah ada 3. Tapi untuk pilihannya Anda meminta bantuan saya sedikit dulu, tapi semua dianalisis secara statistik tentang Anda harus cari yang apa. Ya kalau bisa naik kalau ada yang bisa dapat mungkin sama-sama negatif, biasanya negatif. Oke, silakan kira-kira ya 15 menit aja lah, 20 menit sudah cukup. No, mas udah gila-gila. Oh ya, kalau akun Yahoo semua punya akunnya Yahoo, itu supaya Anda bisa bikin portofolio di Yahoo. Atau Anda punya akun keuangan yang lain?
apa kemarin punya stopin, nyaman di sekuritas atau BNI sekuritas atau apa yang seperti itu, tapi uang beneran kan, jangan untuk main-main gitu kan. Yang ini yang uang nggak beneran bisa bikin di Yahoo. Siapa yang sudah berdasarkan semua bukti karena supaya di sini akan terdetek transaksinya ya. Ini kuliah yang kapan ya? Saya ada berapa adalah portofolio, mana portofolio? Nah ini saya punya banyak portofolio waktu untuk latihan aja. Ini yang kuliah PHOF ada, ini kayaknya yang misalnya sektor hanya, ini per sektor Pak. Kemarin cara, nanti silakan kalau ada, oh ya saya ini udah login berarti harusnya bisa di mana my portfolio. Ini kok makin nggak enak. Internetnya kok sayangnya lambat. Oh iya, kayaknya baterainya mau habis. Jadi silakan kalau yang belum bikinlah akun Yahoo untuk Anda punya akun di Yahoo Finance. Ya mungkin bisa juga besok ujiannya dipakai akunnya Yahoo Finance ini untuk ngerjakannya. Ini juga bisa dipakai untuk melakukan analisis ya karena diberi fasilitas untuk melihat secara statistiknya bisa ada. PHON ini dulu apa aja ini? Nah ini yang asuransi ada 18. Ini ada yang cuma 2 saham. Cara kok nggak mau ini. Ada yang di satu ada 3, ada yang 14. Nah lihat ini kan ada yang hijau, ada yang merah gitu ya. Ini yang sektor material ada 3 saham, merah semua. Teknologi, ini malah ada sampai 40. Nah ini waskita, oh dari apa? Tebing, walau waskita malah sekarang kayaknya sudah berhenti itu. Sudah nggak berubah lagi. Dia sedang keadaan berhenti. Nah nanti silakan Anda untuk yang tugas ini saya inginkan Anda tampilkan di kita akunnya Yahoo. Kalau Anda punya akun yang lain boleh, tapi jangan yang akun bukan beneran. Kalau untuk percobaan beli, kebutuhan gagal, nanti saya disalahkan. Karena uangnya hilang. Kalau ini kan uangnya nggak hilang. Tapi kelihatan itu, ini contoh yang satu pas kita itu sekarang sudah berhenti di hold, sekarang sudah tadi posisinya nggak kan itu bergerak harganya. Tapi yang tebrik masih bergerak kan itu masih berubah. Terus saham yang tadi yang agak rame kok ini yang agak banyak. Sektor infrastruktur saya ganti asuransi ini Pak. Kok lambatnya? Kok nggak mau berubah? Udah diklik nggak mau.
Jadi nanti kalau bikin portofolio baru ini new portofolio itu ya. Ini Garuda. Ini Garuda juga. Oh yang BWF cuma satu loh. Oke coba yang 2024. Ini kayaknya banyak tadi. Ini Garuda sekarang sudah lagi mulai positif itu bergerak di. Oh ini karena lambatnya ini yang jadi. Jadi kan nanti Anda kalau mau jual beli di sini kan bisa ada posisi saya ingin beli coba yang ini masih lagi loading belum selesai apa sudah? Oh, ada BBCA ini tapi sudah dijual. Saya misalnya beli ya BCA, saya ingin beli lagi. Ini tanggal 7 saya beli kalau untuk satu lot kan 100 ya, mungkin biar ini 1000 aja lah itu. Sekarang di harga 8.700 itu. Untuk jual beli, oh transaksi, so ini transaksi. Ini dulu sudah dijual, sekarang add transaction. Nah, silakan kalau sudah punya akunnya Anda mulai bisa belanja ya ini. Hari ini saya beli 1000 lembar. Tuh, nah tuh. Nah, ini sudah masuk, nanti dipantau di portofolionya. Ini kok ya. Oke, ini ya. Pokok jadinya beli 2000 ini ya udah nggak apa-apa. Ini akhirnya tadi saya beli di last price-nya sekarang sudah jadi 8.700. Nah, silakan Anda tadi dari ChatGPT sarankan apa lagi setelah BCA? Telkom ya tadi. Coba Telkom saya kayaknya dulu ada masuk sini enggak Telkom, masih enggak. Oh, Telkomnya sudah enggak ada. Oke, saya tambahkan TLKM. Oh ya reaksinya berlambat. Oke, ini Telkom sudah saya belikan coba 1000 aja. Nah, untuk yang ini persentasenya masih belum, tapi nanti minggu depan kan akan mulai saya kenalkan bagaimana menghitung bobot kayak tadi yang Pak sudah lakukan. Walaupun kemarin Mas sudah, saya akan coba ulang lagi dari buku ini. Ini saya juga belinya ngawur aja kan ini 1000, 2000, nggak pakai dipikir itu ya. Ini beli 1000 aja. Kok masih proses belum keluar. Oh, udah ini. Wah, langsung merah malah. Ini real ya, jadi ini harga itu sama saja dengan di yang kalau Anda punya akun yang benar.
Oke, tahun depan saya coba yang mulai sejak awal sampai kan langsung bisa kata dengan Pak jadi yang benar. Itu kan saya sampai itu jadi ya waktu itu benar ada promo yang punya akun dikasih uang 100.000. Jadi akhirnya pada punya akun Mas. Tapi itu harus uang beneran kan jadinya. Kalau salah bacakan, jadi kata kelas kita yang sudah tutup, maka besok kembali. Kalau darurat kan cuma dihentikan, tapi sekarang sudah aktif lagi. Jadi pas kita belum masih dibenahi internalnya, karena perusahaannya masih rugi tadi darurat sempat rugi karena ada kasus korupsi masalahnya. Maka salah satunya kenapa kemarin saya minta Anda lihat fundamental untuk lihat misalnya kondisinya seperti apa. Gotonya ada nggak goto? Oh ada ya. Goto ini tadinya di harga kemarin 50-an, sekarang sudah di 62. Ini ada 80.000, tapi ya masih hijau merah kayak gitu. Tapi goto lagi, karena dia goto di media pamer terus ini. Sampai sudah Q2 untung berapa, Q3 untung berapa. Goto atau Gojek dengan Tokopedia kan itu. Tapi murah kan harganya, ini 62 sekarang. Ini masih bergerak tadi 61, 62. Ini yang DP-nya secara ini dia masih rugi kan sejak saya beli ini di 33. Ini kan untuk kuliah tahun 2024. Ya, dari investasi juga. Ya. Kuliah dari investasi, saya minta bikin akun di sini. Tapi akunnya kan yang bisa buka hanya Anda kan, nggak bisa saya, makanya nanti reportnya dikirim melalui OTP. Dan untuk analisisnya pakai komen. Jadi tadi saya belikan nggak pakai analisis ya, hanya percaya aja. Tadi katanya Pak bicara dan telepon kita saya beli. Tapi sekarang waktu Anda beli, bikinlah analisis statistiknya ya. Ini saya ada berapa total ini dulu untuk yang, karena saya ingin nambahkan ini yang BTN masih sudah di close, PTBA juga masih close, SCMA sudah saya, ini kalau saya dijual, ini coba saya aktifkan semua, nilainya jadi berapa ini? Coba saya BTN-nya juga akan saya beli aja. Oke lah 10.000 apa ini? PTBA-nya saya aktifkan lagi. Tadi sudah saya enter, belum saya beli. Nah ini. Baik. Oke, saya beli 1.000 aja. Nah, lagi proses PTBA mulai beli. Coba silakan sekalian kalau Anda bikin account sekarang juga cepat kan ini untuk bikin account. Kalau enggak yang minimal tahun depan, minggu depan sudah tadi BTN, kok BTN-nya belum kan? Biar aktif semua. Oh, belum transaction. 1.000 aja. 1.000 berarti kan 10 lot ya. SCMA juga saya beli ini. Wah, lagi merah. Loh, kok ya susah benar.
Oke, ini juga sekarang nilainya berapa ini portofolio? Apa masih close? Kok nggak ada? Oh, udah. Oh, udah. Waduh, BCA-nya ternyata malah turun ya ini dari 87. Atau IDX sekarang posisinya hijau apa merah ini? Oh, ini yang kalau yang ini kalau akun beneran enggak, nanti untuk coba-coba kalau sudah ada yang mau menunjukkan atau nanti saya kirim random. Juga Anda boleh lihat di ada indeks 30, ada yang juga 45, itu juga evaluasi kemarin baru yang di Oktober, November, ada yang dikeluarkan, ada yang masuk. Itu juga ada atau analisisnya apa, jadi ada yang dikeluarkan, ada yang dimasukkan dalam indeksnya. Kalau ini kayaknya mayoritas di 45. Ini yang kayaknya yang besar 1,2 itu tim. Ini yang waskita kan sudah enggak. Sril juga Sritek sudah tutup. SMRA jadi kalau di sini belinya bisa satu lembar ya karena ya bu ya. Kalau di minimal satu lot itu 100 lembar. Bisa ada yang beli 32 bisa. Karena kalau di Yahoo boleh beli lembaran. Oke, silahkan akan saya mulai pilih untuk yang share screen. Kita dapatnya apa untuk karena kuliah kita kan sampai ini kan saya hanya ingin lihat satu aja nggak apa udah mana tadi katanya tadi saya udah buka dah.
Oke lah dari sini aja. Satu aja nanti terus kita untuk nomor 5, nomor 10 berarti. Ada nggak nomor 10? Valencia ada? Valencia? Ada. Oke, Anda tampilkan share screen kan apa yang sudah Anda peroleh sampai detik ini dari perintah tadi. Share screen kan apa yang sudah Anda peroleh sampai di detik ini. Itu baru apa? Ambil salahnya atau caranya gimana? Yang penting kelihatan. Oke, silakan Anda share screen aja. Ini saya ganti dulu. Nanti minggu depan berarti apa tadi yang harus dilihat? Bikin portofolio tiga saham, tapi masing-masing pilihan pertamanya tadi bisa sendiri berapa analisa statistiknya, kenapa saham BCA direkomendasikan untuk dibeli. Yang kedua, kalau sedikit juga masih salah lagi, ya boleh tapi dikejar juga statistiknya. Terus sampai yang ketiga. Jadi nanti terus cara ada taruh di Yahoo. Semua transaksi Anda itu dilaksanakan yang jadi hari ini nanti Anda bikinkan akun terus belanja BCA, bobotnya masih boleh ngawur ya. Tapi BCA-nya berapa ribu, perubahannya pun Anda boleh masuk semaunya sendiri. Tapi nanti setelah itu saya akan setelah mulai masuk ke materi bagaimana membuat portofolio nanti sudah berasa. Yang ini masih kayak tadi saya beli 2000, beli 1000, kok uangnya nggak terbatas. Oke silakan, nanti ya ceritakan ya. Ini sudah di Yahoo ya. Oke silakan perlihatkan transaksi Anda. Beli 10.000 ya. Tadi Anda beli di harga berapa itu? 8625. Terus saham Telkom. Yang ketiga belum ya? Anda baru 2 saham ya? Ya oke. Ini ada sementara beli belum pakai bobotnya mau berapa masih bebas dulu. Tapi syaratnya 3. Nah minggu depan baru akan 1. Kalau mungkin pakai kemarin 1 kan tidak. Mau ada cara memilih apa bobotnya kan? Coba pakai teori yang masih sudah diperoleh dulu. Walaupun mungkin juga nanti sama dengan yang sudah. Ini baru beli 2, posisinya gimana ini? Portofolionya nilainya berapa? Negatif ya kayak tadi, ini negatif kan Mas. Negatif portofolionya, ceknya. Berarti saya sendiri belum tentu benar kalau ini. Lebih baik analisis sendiri sampai yakin gayanya ini aman. Tapi apakah minggu depan jadi positif? Ya bisa aja. Tapi untuk hari ini rasanya kita khawatir baru beli langsung negatif. Baik persoalannya mungkin jadi mengatakan itu nggak usah panik. Minggu depan akan naik. Nah nanti sebenarnya di Yahoo juga ada untuk apa analisisnya kalau mau dipakai di situ ya silakan. Tapi sarankan mulailah. Jadi sekarang portofolio Anda punya berapa coba? Baru 1 ini berarti ya, baru satu ini.
Oke, nanti semua minggu depan kita tampilkannya, tapi nanti bikin reportnya di overview-nya ya. Saya kalau bikin report juga sama, Bang. Kita bantuan sih biar cepat. Karena saya inginkan Anda supaya waktunya nggak terlalu keras hanya untuk kuliah saya kan yang ambil dua dengan resiko juga ada cerita mana yang ada resiko tidak sampai saya bawa kuliah. Yang ini karena memang khusus investasi, jadi saya harapkan sampai ke bikin yang supaya kelihatan track record transaksinya digitalnya. Oke, sampai sini ada ditanyakan dan tugasnya ingat kembali jangan sampai ada yang ini adalah bikin portofolio tapi pakai akun Yahoo tambahnya dengan 3 saham dulu. Tapi kalau sudah menggunakan teori menghitung bobot ya silakan di bobot optimalnya berapa. Tapi kan harus berdasar analisis statistik. Jadi bekal berapa 8 sampai 11 digunakan atau nambah boleh dari sampai berubah. Nanti teorinya dilinkkan saja, dikasih di mana, diharapkan aja di. Sedangkan semua itu Anda punya dasar teori yang ada sumbernya. Dan ini nggak wajib dijual, jadi nggak ada perintah jual. Yang penting segmennya portofolio Anda bisa positif apa negatif. Nanti ujiannya juga gitu aja ya. Yang portofolio negatif nilainya D, yang positif ya nilainya A, yang ini itu dia betul ya. Saya bikin kriteria gitu aja. Nah, teori investasi kan yang penting ada investasinya portofolionya bagus ya. Karena kalau kerja kalau jadi manajer investasi gitu itu siapa yang diminta. Kalau enggak malah yang bahaya masuk penjara itu. Gara-gara apa? Saya berinvestasi itu karena ada rujukan. Wah, jelas rugi kok mau-maunya investasi itu. Nah, berarti saya ada unsur KPK-nya kan gitu. Nah, kalau nggak beruntung, bisa digajinya besar nggak? Bisa. Tapi harus siap-siap kan, sebetulnya jaga penyalahgunakan. Kalau ini besok kira-kira ada pelanggaran kan? Ada yang dari kerjaan ada? Ada. Cuma untuk tugas kuliah pertama ada yang begitu pas saya aja nggak pakai uang beneran, kalau pakai uang beneran bisa aja. Nanti yang gorengan mungkin nanti lihat karena Menteri Keuangan juga menyebut yang gorengan mau ditertibkan. Siapa yang goreng itu mau ditangkap. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Tugas perdana saya ulangi lagi 3 saham, tapi ditaruh di Yahoo, laporannya tetap di overlay. Setelah jadi laporannya bikinlah beamernya. Karena itu saja analisis statistiknya tadi pertamanya dibuka oleh ChatGPT nggak apa-apa, tapi terjawab kenapa BCA pilihannya. Terus kedua tadi Telkom, satunya lagi apa terserah silakan Anda. Atau Anda nggak nurut ChatGPT juga nggak apa-apa. Yang penting minggu depan portofolio Anda positif dan hijau ya. Nanti screenshotnya langsung ditaruh di overlay kan, jadi nggak bisa fotografi. Tapi di sini nanti kan pada saat kita kuliah kan jam aktif jadi kelihatan. Apakah harus dijual atau ini mendekati besok mau kuliah nanti kan ada ini kan. Ya, oke, saya kira untuk hari sudah cukup. Terima kasih. Tutup.